Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual disiapkan tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Seorang tentara di Mimika ditemukan tewas di pasar. Kendarai motor dalam keadaan mabuk, seorang pria di Mimika tewas setelah menabrak mobil. Usai isi BBM di pompa bensin, sebuah minibus terbakar di Merauke. Warga dikejutkan dengan penemuan sesosok tubuh berseragam loreng dalam kondisi tengkurap dan bersimbah darah di kawasan Pasar SP13, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah pada hari Minggu. Korban adalah Serka Rudolf Rahang Metan yang merupakan anggota Yonif 754 Kostrat. Korban tewas akibat sejumlah luka tusukan senjata tajam yang dilakukan orang tak dikenal. Kapolres Mimika AKBP Bilianda Hildiario Budiman mengatakan pihaknya sudah melakukan olah TKP dan masih memeriksa sejumlah saksi. Ya, kita masih menunggu gitu untuk kronologi bagaimana kita juga masih menunggu karena belum ada laporan resmi ke beberapa saksi dan ini masih kita dalami. Sejak tadi malam kita sudah melakukan patroli gabungan dengan TNI dengan batalion tadi malam. Kita sudah melakukan penyisiran, kemudian patroli singgah dan koordinasi dengan polsek di jajaran. Apabila ada menemui hal-hal mencurigakan bisa dilaporkan kepada kita atau informasi apapun. Kemarin sore kita sudah melaksanakan olah TKP didampingi dengan unsur TNI juga dari POM. Kemudian kita juga sudah koordinasi dengan etik dalam hal ini adalah TNI untuk bersama-sama mencari pelaku. Mengenai motif pembunuhan, pihak kepolisian saat ini masih berkoordinasi dengan satuan tempat korban bertugas. Polisi mengimbau warga Mimika waspada dan melapor ke kantor polisi jika melihat orang yang mencurigakan. Igobat Memolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Kecelakaan maut kembali terjadi di Mimika, Papua Tengah pada hari Minggu. Sebuah sepeda motor yang melawan arah menabrak mobil dan menyebabkan pengendara motor bernama Api Ripi tewas di tempat. Ibda Rudolf Sormin Kakanga, KBO Satuan Lalu Lintas Polres Mimika mengatakan kecelakaan terjadi saat mobil melaju dari arah bandara menuju pusat kota Mimika. Secara tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai korban muncul dari arah berlawanan menuju bandara. Diduga kuat, korban dalam pengaruh minuman keras sehingga tidak mampu mengendalikan motornya dan akhirnya menabrak mobil. Akibat benturan keras, korban meninggal dunia di tempat kejadian. Yang bersangkutan, sementara penyidik masih bisa saksi, tapi diduga keluar dari jalan bandara lama, langsung ambil jalan belok kanan ke arah bundaran Kepulauan. Jadi di jalan bandara lama itu kan dua lajur. Nah, yang bersangkutan atau yang pengendara roda 2 itu lawan arah. Jadi dia tidak ambil jalurnya sendiri, tapi lawan arah ambil jalurnya roda 4. Akibat kecelakaan satu meninggal, kebetulan yang pengendara juga sendiri pemotor. Polisi langsung mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Mimika dan 2 kendaraan yang bertabrakan dibawa ke kantor lantas Polres Mimika. Polisi mengimbau pengendara tidak berkendara dalam keadaan mabuk karena membahayakan diri sendiri dan orang lain. Igobat Memolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur kembali terjadi di distrik Jagebob, Kabupaten Merauke, Papua Selatan.
Korban seorang anak perempuan berusia 7 tahun masih duduk di bangku kelas 1 sekolah dasar. Pelaku berusia 19 tahun mencabuli korban di rumahnya. Peristiwa terjadi pada 7 Juli lalu. Pelaku merayu korban dengan iming-iming uang. Orang tua korban marah lalu melaporkan pelaku ke Polsek Jagebob. Tidak lama berselang, polisi menangkap pelaku dan membawanya ke kantor polisi. Adapun korban berinisial VKSM alias S yang berumur 7 tahun dan statusnya saat ini masih pelajar sekolah dasar. Ya. Adapun pelaku berinisial SKDT alias E berumur 19 tahun. Ditangkap di Kampung Nalkin, distrik Jagebob. Jadi pada saat itu korban melapor ke Polsek Jagebob. Kemudian Polsek Jagebob berkoordinasi dengan Satreskrim. Ya. Dan pada saat kami ke sana, itu telah diamankan laki-laki ini yang diduga melakukan persetubuhan anak di bawah umur terhadap korban. Ya. Pelaku saat ini ditahan di Mapolres Merauke. Ia dijerat dengan pasal pencabulan dengan ancaman hukuman penjara 10 tahun. Polisi meminta orang tua mewaspadai pergaulan di sekitar lingkungan rumah agar kasus ini tidak menimpa anak-anak mereka. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Ratusan personel Polda Papua mengikuti apel gelar pasukan Operasi Patuh 2025 yang digelar di halaman Mapolda Papua pada hari Senin. Kapolda Papua memimpin langsung pelaksanaan apel yang menandai dimulainya Operasi Patuh yang akan berlangsung selama 2 pekan ke depan. Operasi ini menyasar pelanggaran lalu lintas kasat mata, seperti pengemudi yang menggunakan ponsel saat berkendara, pengendara di bawah umur, pengemudi yang terpengaruh alkohol, kendaraan yang melawan arus, dan pelanggaran batas kecepatan. Adalah menekan angka pelanggaran lalu lintas, kemudian menekan angka kecelakaan lalu lintas, kemudian menekan fatalitas korban kecelakaan lalu lintas, serta meningkatkan budaya tertib lalu lintas. Untuk sasarannya ada 7 item, yaitu diantaranya tidak menggunakan helm standar ataupun helm SNI yang seperti oleh Bapak Kapolda Papua pada saat menjadi pimpinan apel tersebut. Kemudian yang kedua, pengemudi di bawah umur, kemudian pengemudi yang membonceng lebih dari 1 orang, kemudian pengemudi yang dipengaruhi oleh minuman keras ataupun alkohol, kemudian melawan arus, kemudian untuk mobil yang tidak menggunakan selfie. Sementara itu di Merauke, Papua Selatan, puluhan polisi mengikuti apel Operasi Patuh 2025. Operasi Patuh ini lebih mengedepankan imbauan. Kita kedepankan giat preventif maupun preventif dengan didukung giat represif atau penegakan hukum. Kita perbanyak sosialisasi edukasi di tempat-tempat keramaian atau pangkalan kendaraan. Sekaligus kita mensosialisasikan kebijakan pemerintah. Kita ketahui bahwa ada pembebasan denda pajak ya sampai bulan depan. Sementara itu di Mimika, Operasi Patuh Kartens 2025 juga dimulai dengan apel pasukan di halaman Mapolres Mimika, Mil 32, Jalan Agimuga. Apel dipimpin langsung oleh Kapolres Mimika AKBP Bilianda Hildiaryo Budiman yang menyematkan pita tanda dimulainya operasi kepada perwakilan personel. Itu mulai tanggal 14 hari ini sampai 2 minggu ke depan. Kemudian untuk pos kita sudah siapkan ada 3 pos di wilayah Mimika. Untuk personel yang dilibatkan ada 43 personel, yaitu meliputi dari gabungan dari Polri, TNI, kemudian Dishub dan saya ulangi, gabungan dari TNI, Polri, dan Dinas Perhubungan. Sasaran tentunya yaitu meliputi orang, kemudian barang, tempat, mulai dari pelanggaran kasat mata, kemudian pelanggaran lain, misal mabuk. Kapolres berharap masyarakat lebih tertib dan sadar akan keselamatan di jalan. Tim Liputan melaporkan dari Kota Jayapura, Merauke, dan Mimika.